Zack Cooler dan Scotty Kobok berada di ambang kelelahan. Gerbang kediaman Viscount Westwood yang mereka pertahankan terus digempur kawanan monster. Setiap ayunan tombak semakin berat, dan jumlah musuh yang terus bertambah perlahan melemahkan pertahanan mereka. Mereka tahu, jika gerbang itu runtuh, semua penghuni di dalam tidak akan selamat. Para bangsawan di sekitar sudah tewas, dan satu-satunya harapan yang masih ada hanyalah enclave para elf yang berdiri ratusan meter jauhnya. Namun, jarak itu dipenuhi gerombolan monster, membuat perjalanan mustahil bagi mereka yang harus melindungi 10 non-kombatan. Saat putus asa mulai menguasai, Zack melihat sosok berambut pirang platinum berdiri di depan enclave. Wanita itu, dengan ketegasan seorang pemimpin, mengangkat tangan seakan memberi perintah agar mereka datang. Keyakinan muncul dalam dirinya bahwa bantuan akan datang. Dengan cepat, mereka menyusun rencana pelarian. Scotty di depan, diikuti para penghuni rumah, dan Zack menjaga barisan paling belakang. Dari enclave, Sarah memimpin pasukan pemanah elf. Atas komandonya, hujan panah dilepaskan, membuka jalur kosong menuju enclave. Begitu gerbang rumah bangsawan dibuka, rombongan segera berlari menembus jalan yang baru saja dibersihkan. Namun, Zack yang berada di belakang akhirnya tumbang karena kelelahan. Seorang orc sudah terlalu dekat, dan ia sadar tak akan mampu bertahan. Tepat pada saat itu, kilatan perak melintas. Kepala orc terpenggal sebelum sempat menyentuhnya. Wanita berambut pirang platinum itulah yang menyelamatkannya. Dengan dingin, ia menyuruh Zack bangkit dan berlari, sementara dirinya tetap menghadang musuh. Zack menyadari jarak kekuatan yang begitu jauh di antara mereka, hanya bisa patuh. Begitu semua orang berhasil masuk ke enclave, Sarah memberi perintah mundur. Pasukan elf menutup gerbang kokoh enclave, jauh lebih kuat daripada milik kediaman Westwood. Zack dan Scotty akhirnya selamat. Rasa haru meliputi Scotty yang sempat mengira rekannya sudah mati, sementara Zack tidak bisa melepaskan pandangan dari wanita penyelamat mereka. Kecantikan khas elf hanya mempertegas aura kekuatan yang ia tunjukkan barusan. Rasa terima kasih mendorong Zack untuk mendekatinya. Dari pengakuan wanita itu terungkap bahwa ia bukan bagian dari staf enclave, melainkan Sarah, instruktur pedang para ksatria Margrave Lune. Nama besar Lune sebagai kota perbatasan terkuat, serta reputasi para ksatrianya, membuat Zack dan Scotty terperangah. Tiba-tiba, semua tindakannya masuk akal. Hujan panah yang presisi, komando yang tegas, dan tebasan pedang yang tak terbendung. Bagi para ksatria yang baru saja diselamatkan, Sarah tidak hanya sekadar seorang elf yang kuat. Ia adalah simbol dari disiplin dan kekuatan sejati, sesuatu yang terasa asing di tengah merosotnya kewibawaan Royal Order of Knights. Mulai dari sini, scene pun kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari kelompok Rio lagi. Di tingkat pertama, ruang bawah tanah kuil pusat. Pertempuran tiada henti terus berlangsung. Arus monster yang tak berkesudahan mendorong Rio untuk terus menyesuaikan ice wall miliknya. Sebuah sihir pertahanan yang memaksa gerombolan musuh masuk ke dalam jalur sempit. Sebuah jebakan hidup yang memudahkan rekan-rekannya menghabisi mereka. Di dalam kill box itu, Abel dan Roman, sang hero, terus mengayunkan pedang tanpa henti, memotong monster yang berusaha menembus dinding es. Meski pedangnya tak pernah berhenti bergerak, Abel berkali-kali menunjukkan rasa lelah. Gerutunya terdengar seperti keluhan seorang prajurit yang terjebak dalam perang tanpa akhir. Sebaliknya, Roman tetap tegak dengan senyum mantap. Tubuhnya seolah tak mengenal lelah. Perbedaan sikap keduanya semakin mencolok ketika Rio, dengan nada sinisnya yang khas, membandingkan Abel dengan sang hero. Abel jelas kesal, namun terus bertarung, membuktikan bahwa sekalipun banyak berbicara, tangannya tak berhenti menebas. Di tengah gelombang monster, mereka sempat membicarakan peristiwa serupa yang pernah terjadi di Lune. Abel yang pernah berada di sana menjelaskan tentang Great Tidal Bore, bencana ketika puluhan ribu monster meluap dari dungeon tanpa henti. Jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan serangan di kuil saat ini. Namun, peristiwa di Lune memiliki pola dan sistem pertahanan yang sudah dipersiapkan. Sebaliknya, fenomena yang terjadi di ibu kota kali ini benar-benar asing. Bahkan Rihya maupun High Priest Gabriel tak pernah mendengar kejadian semacam ini. Roman merasa kagum melihat keteguhan Abel. Meski kelihatannya banyak mengeluh,
Abel tetap berjuang sekuat tenaga, layaknya seorang bireng adventurer yang keras kepala. Namun ketika Abel menyebut dirinya tak kalah dengan sang hero, bayangan keraguan melintas di wajah Roman. Ia menolak anggapan bahwa dirinya adalah puncak umat manusia. Baginya, gelar hero hanyalah beban yang harus dipikul. Meski berbakat, ia sudah merasakan pahitnya kekalahan melawan penyihir kuat. Pertemuan dengan Inferno Magician masih membekas di benaknya. Sebuah duel singkat di mana bahkan pedang sucinya, Astarte, tak mampu menembus magical barrier dan physical barrier yang diciptakan lawannya. Mendengar itu, Rio dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa seandainya ia berada di posisi Roman, ia akan mengatasi masalah tersebut dengan Ice Wall, bukan dengan penghalang yang ia sebut meragukan. Baginya, Ice Wall lebih superior, karena tidak hanya bertahan dari serangan, tetapi juga mengunci musuh, hingga tak bisa melawan sama sekali. Abel menanggapi dengan nada sinis, menyebut sihir Rio lebih kejam daripada sihir penghalang manapun. Perbincangan singkat itu membuat Roman teringat pada lawan lain yang jauh lebih menakutkan dari Oscar, sang Inferno Magician. Sosok itu begitu mengerikan hingga mengguncang dirinya yang menyandang gelar hero. Bagi Abel, hanya satu hal yang bisa membuat seorang hero sampai gemetar. Sebuah entitas yang tak lagi bisa disebut manusia. Pertempuran terus berlanjut. Dinding es Rio menjulang kokoh. Pedang Abel menari di tengah kepenatan. Dan Roman tetap menebas dengan keyakinan seorang yang ditakdirkan menjadi simbol umat manusia. Namun di balik itu semua, bayang-bayang ancaman yang lebih besar mulai terlihat. Bukan hanya dari gelombang monster, tetapi juga dari kekuatan-kekuatan misterius yang bahkan seorang hero pun sulit untuk menandingi. Di tengah pertempuran tanpa henti, Roman mengingat kembali sosok yang pernah ia hadapi. Lawan itu menyerupai seorang wanita yang mempesona, mampu berbicara dengan lancar seperti manusia, namun dengan jelas bukan berasal dari ras manusia. Dari kepalanya tumbuh sepasang tanduk, dan dari tubuhnya menjuntai ekor tipis, ciri-ciri yang menandakan asal-usul yang asing dan berbahaya. Sebelum menghilang, makhluk itu sempat menyebutkan sebuah nama, Leonor. Ketika nama itu terdengar, Rio sontak bereaksi dengan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Roman yang selama ini mengandalkan naluri tajam seorang hero, segera menangkap keterhubungan yang tak terucapkan. Ia menyadari bahwa kemungkinan besar Rio pernah berhadapan langsung dengan makhluk tersebut. Instingnya yang terbentuk dari pengalaman pahit dan kepekaan alami seorang hero berbisik bahwa Rio adalah sosok yang dimaksud Leonor. Manusia yang dikatakannya 1000 kali, bahkan 10.000 kali lebih kuat dari dirinya. Rio berusaha mengelak, namun gerak-geriknya terlalu mencurigakan. Abel yang melihat tingkahnya hanya menghela napas, merasa usaha Rio menutupi kebenaran itu sia-sia. Pada akhirnya, Rio menyerah dan mengakui bahwa Leonor adalah sosok yang sama sekali tidak ingin ia hadapi lagi. Bayangan pertempuran melawan makhluk itu masih begitu membekas, hingga ia enggan sekadar mengingatnya. Roman lalu menjelaskan bagaimana pertemuan itu terjadi. Di Provinsi Barat, sebuah ritual kuno dilakukan untuk memanggil Demon King, dengan tujuan mengalahkannya setelah ia dipanggil. Namun yang muncul bukanlah Raja Iblis, melainkan Leonor sendiri. Tujuan makhluk itu ternyata bukanlah konfrontasi, melainkan benda yang digunakan dalam ritual tersebut. Akan tetapi, karena pihak manusia langsung menyerangnya, Leonor pun membalas tanpa ampun. Hanya keberuntunganlah yang membuat Roman berhasil bertahan hidup dan pulang dengan cerita. Mendengar kisah itu, Abel terperangah. Ia tahu tugas seorang hero memang berat, tetapi kenyataan bahwa makhluk seperti Leonor bisa muncul menggantikan Demon King membuatnya benar-benar terkejut. Rio dengan nada penuh peringatan menegaskan bahwa Abel dan seluruh kelompok Crimson Sword sekalipun tidak akan mampu menandingi Leonor. Bahkan jika keempatnya menyerang bersama, mereka akan dibinasakan dalam sekejap. Abel sempat bertanya bagaimana jika makhluk itu menyerang lebih dahulu. Rio menekankan bahwa Leonor bukanlah sosok yang peduli terhadap manusia. Baginya, keberadaan manusia tak lebih berarti daripada batu di jalan. Selama tidak diserang lebih dulu, kemungkinan besar ia tidak akan mengambil tindakan. Roman pun mengiyakan, mengingat bahwa kesalahan besar mereka saat itu adalah menyerang lebih dahulu karena menyangka Leonor adalah sang Demon King. Pada akhirnya,
Rio hanya bisa menyimpulkan satu hal. Roman beruntung masih hidup untuk menceritakan kejadian itu. Dan dari sikapnya yang penuh kewaspadaan, jelas bahwa bahkan dirinya sendiri, sang water magician yang selalu penuh percaya diri, lebih memilih untuk tidak lagi bertemu dengan Leonor. Singkat cerita, gelombang monster yang semula terus mengalir akhirnya mulai menipis. Rio memperhatikan perubahan itu dengan seksama, sementara Abel dan Roman tetap siaga, menebas musuh terakhir hingga tak ada lagi yang muncul dari lorong sublevel 2. Meski pertempuran berakhir, ketiganya tetap berhati-hati. Rio melepaskan barisan ice wall yang sejak awal dipakainya untuk mengarahkan gerakan monster. Atas usul Abel, mereka mengambil waktu singkat untuk beristirahat dan memastikan tidak ada serangan susulan. Setelah 5 menit, mereka memimpin kelompok menuruni tangga, memverifikasi bahwa tidak ada lagi monster yang muncul. Perjalanan hati-hati itu membawa mereka sampai ke lantai kelima, tingkat paling bawah. Di sana mereka menemukan sebuah benda mencurigakan, sebuah bola kristal hitam sebesar kepalan tangan. Baik Rio maupun Abel langsung mengingatnya. Benda itu identik dengan yang pernah mereka lihat di Dungeon Lune kala terjadinya Great Tidal Bore. Ketika High Priest Gabriel diperiksa mengenai benda tersebut, ia mengaku sama sekali tidak mengenalnya. Dari situ, Rio dan Abel menyimpulkan bahwa Crystal Ball inilah sumber fenomena mirip Great Tidal Bore yang baru saja mereka hadapi. Lebih jauh lagi, jalur menuju Biara Tua di sublevel 3 telah hancur, memperkuat dugaan bahwa monster-monster itu melintas melalui jalur tersebut hingga mencapai tempat latihan kedua milik Royal Order. Setelah menyatukan informasi yang ada, rombongan memutuskan untuk kembali naik. Namun tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang ruang bawah tanah. Tanpa ragu, Rio segera mengurung seluruh kelompok dalam 5 layer ice wall package. Ledakan kedua dan ketiga menyusul, disertai guncangan hebat yang membuat tanah bergetar hebat. Sementara Abel mengira itu gempa bumi, Roman dengan insting tajam seorang hero menyadari bahwa bukan itu penyebabnya. Rasanya seperti sesuatu yang sangat besar jatuh dari ketinggian. 20 detik kemudian, suara dan getaran itu mereda. Rio segera melepaskan penghalang es dan bersama Abel bergegas menuju tangga. Roman menyusul, sementara anggota kelompok lain yang kelelahan hanya mampu berjalan. Begitu tiba di permukaan, ketiganya melintasi gerbang utara kuil pusat dan berlari ke alun-alun luas yang menghadap jalan raya utama menuju istana. Dari titik itu, keseluruhan bangunan megah istana terlihat jelas di ujung jalan. Namun apa yang mereka saksikan membuat napas tercekat. Sebuah pulau raksasa menancap menembus istana kerajaan. Massa daratan itu jauh lebih besar daripada bangunan yang dihancurkannya, menukik dari langit dengan sudut tajam hingga menghantam fondasi istana. Pemandangan itu tak terbayangkan, seolah potongan benua terapung jatuh dari langit. Rio menyadari hanya ada satu kemungkinan. Pulau itu jatuh dari angkasa, mungkin pecahan dari legenda tentang benua dan pulau-pulau terapung yang menghuni langit. Apapun kebenarannya, satu hal pasti, sebuah peristiwa luar biasa yang melampaui akal sehat baru saja mengguncang ibu kota kerajaan. Scene pun kini berpindah, menuju ke dalam sudut pandang dari pulau terbang itu. Di kokpit yang penuh lampu dan layar, teriakan seorang wanita memecah hiruk-pikuk. Bukan jeritan panik anak kecil, melainkan seruan kesal seorang perwira yang berusaha menjinakkan mesin yang mendadak berkhianat. Di balik konsol, dua sosok terlihat seperti manusia biasa, kalau bukan karena rambut ungu dan mata biru mereka, warna yang jelas tak sepenuhnya alami, walau saat itu tak memancarkan cahaya. Andai Rio atau Abel ada di sana, mungkin mereka akan ternganga kagum, berdiri di geladak sebuah pulau terbang. Tapi di jembatan komando tak ada yang membanggakan. Mesin suspensi macet dan hukum gravitasi mulai menagih haknya. Kapal angkut berkelas pulau terbang ini bukan main-main. Panjangnya 200 meter, lebih mirip sebongkah daratan yang dilubangi, dipasangi mesin lalu dijadikan kapal. Bagi organisasinya ukurannya kecil. Tapi bagi orang awam
Ia seperti pulau berukir rapi yang diberi sayap. Dan ketika sebuah pulau di langit kehilangan daya apungnya, jawabannya selalu sama, ia akan jatuh. Livia menekan panel demi panel, mencoba menghidupkan kembali sistem yang membeku. Julius tetap tenang, melaporkan bahwa anomali terdeteksi dan mesin suspensi berhenti. Alarm meraung, indikator berkedip, sayap-sayap mekanis yang mestinya menopang kapal terkunci. Sekejap kemudian, kapal miring ke kanan. Itu bukan manuver, melainkan kegagalan sistem kritis. Keduanya tahu risikonya. Perintah disiapkan, lakukan pendaratan darurat. Tubuh kapal menukik, logam melengking, lalu dentuman keras mengguncang saat pulau itu menghantam sesuatu di bawah. Sirene menelan suara tabrakan, tapi Livia menekan tombol. Alarm mati, data masuk. Hasilnya buruk. Bagian depan rusak parah, pintu utama retak, jalur listrik terputus. Masalah itu lebih gawat dari sekadar waktu perbaikan. Pintu depan yang remuk akan membuka jalan bagi siapapun atau apapun untuk bisa masuk ke dalam. Julius menatap layar, wajahnya menegang. Kamera periskop menampilkan skeleton dan ogre berkerumun di luar, makhluk-makhluk yang sebelumnya hanya terdengar dari kabar buruk. Tanpa sengaja, mereka mendarat tepat di atas istana kerajaan. Livia menghitung cepat. Perbaikan butuh 2 jam. 2 jam untuk menyambung ulang kabel, membypass sirkuit rusak, lalu uji sistem agar suspensi bisa mengangkat beban lagi. 2 jam yang harus mereka beli, sementara di bawah puluhan monster haus darah sudah menunggu. Keputusan dibuat tanpa basa-basi. Julius diperintahkan mengamankan perimeter, turun ke dek belakang, lepaskan pengikat keselamatan, dan bangunkan Drusus dari cryosleep untuk membantu. Instruksi Livia tegas dan dingin. Siapapun yang mendekat, manusia atau ogre harus dilenyapkan. Tidak ada kompromi. Julius menerima perintah itu dengan kepalan di dada dan tundukan kepala. Gestur hormat setegas baja. Livia kembali menatap layar. Api dan asap menyelimuti reruntuhan di bawah, suara kota yang hancur bergema dari kejauhan. Di atas, di geladak yang kini miring dan dibanjiri lampu darurat, pulau terbang yang semula gagah kini jadi benteng yang harus mereka pertahankan sampai mesin kembali hidup. Di luar, orc dan ogre semakin mendekat, bergemuruh haus darah. Di dalam, 2 penjaga baru sebentar lagi bangkit dari tidur kriogenik, menghadapi ancaman yang tak pernah tercatat dalam buku prosedur. Kini nasib pulau itu, dan apapun yang ada di bawahnya, bergantung pada jemari yang bekerja di tengah kepanikan, pada keputusan dingin Livia, dan pada eksekusi tegas Julius. Di sisi lain, begitu Rio, Abel, dan Roman muncul ke permukaan, pandangan mereka langsung tertumbuk pada pemandangan yang mustahil dipercaya. Sebuah pulau melayang telah menancap miring ke sisi istana kerajaan. Ketika anggota kelompok lain menyusul beberapa menit kemudian, keterkejutan serupa membekukan langkah mereka. Rio pun tak bisa menahan diri untuk menghubungkan insiden yang baru saja mereka saksikan dengan legenda kuno tentang benua terapung. Abel yang berlari di sisinya mengiyakan sambil menambahkan bahwa kemungkinan besar ada orang-orang berbahaya di dalamnya. Rio dengan nada menyalahkan mencoba menuding Abel sebagai penyebab masalah, namun sahabatnya menolak mentah-mentah. Ia bahkan menanggapi semua sindiran Rio dengan sikap datar, seakan tak peduli. Nah, di momen inilah Abel pun segera mengambil alih komando. Ia memutuskan bahwa dirinya bersama Rio akan menuju istana untuk menyelidiki, sementara sisanya diminta menjaga kuil pusat. Para pendeta di permukaan masih sibuk menahan monster yang mendekat, meski jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan gelombang dari bawah tanah. Kebanyakan dari makhluk itu justru bergerak ke arah utara, seakan terpanggil menuju istana yang kini ditancapi pulau raksasa. Ria, Lin, dan Warren hanya mengangguk, menyadari alasan sebenarnya di balik ketergesaan Abel. Pada saat yang sama, Abel juga meminta Roman dan pasukannya melindungi warga sipil yang berhasil melarikan diri ke kuil. Sang hero menyetujui tanpa ragu, memperlihatkan jiwa yang pantas disematkan pada gelarnya. Namun, di antara mereka hanya Rio yang merasa keberatannya diabaikan. Ia mendapati dirinya terseret dalam misi berbahaya menuju istana, sesuatu yang pasti penuh resiko. Bagi Abel, alasan untuk maju tidak bisa ditawar.
Ayah dan kakaknya berada di dalam istana dan ia tak bisa tinggal diam. Alasan itu, meski disampaikan dengan nada ringan, meninggalkan kesan yang dalam. Rio, dengan semua sikap ragu dan pura-pura enggan, akhirnya menerima untuk ikut serta, meskipun yang mendorongnya hanyalah tawaran sederhana dari sahabatnya. Dari kuil pusat menuju istana, jalan yang mereka tempuh sangat lebar, namun juga penuh bahaya. Mereka berlari secepat mungkin, melewati kawanan monster yang berbondong-bondong ke utara. Abel menebas goblin dan orc yang terlalu dekat, sementara Rio menghadapi ogre dan skeleton dari jarak jauh. Gerakan Abel selalu cepat dan tegas, sebilah pedang yang menebas leher atau menusuk dada, memecahkan magic stone dengan sekali serang. Rio tampak tenang, namun jejak kematian terlihat di belakangnya. Monster tergeletak dengan tombak-tombak es menancap di tubuh mereka. Abel sempat melirik sekilas, kagum akan cara sahabatnya yang tampak santai namun mematikan. Rio tidak hanya efisien, ia benar-benar menjaga agar usaha yang ia keluarkan sebanding dengan hasilnya. Meski sikapnya sering disalahpahami, tak ada yang bisa menyangkal efektivitas kekuatannya. Sepanjang jalan, mereka berdua tetap saling menukar kata, kadang sindiran, kadang renungan. Rio merasa heran tak ada kerumunan warga yang berhenti untuk menyaksikan pulau raksasa yang menembus istana. Tapi Abel tahu jawabannya. Kekacauan yang melanda ibu kota terlalu besar, tak seorang pun punya waktu untuk berdiri dan mengagumi bencana. Baginya, pemandangan kota tempat ia dibesarkan kini dipenuhi monster adalah luka yang dalam, meskipun ia tak menunjukkannya dengan jelas. Semakin mereka mendekati utara, jumlah monster yang menghadang semakin banyak. Jalur menuju istana seolah dikunci oleh gelombang demi gelombang makhluk buas. Di tengah pertarungan itu, pikiran Rio sempat bertanya tentang keluarga Abel, pekerjaan ayah dan kakaknya yang membuat mereka terjebak di dalam istana. Abel menutupi kecemasannya dengan jawaban samar, enggan mengungkap kebenaran. Sekilas, ia bahkan ingin mengatakan yang sebenarnya pada sahabatnya. Namun momen itu buyar ketika serangan orc kembali memaksa mereka mengangkat senjata. Sementara itu, di dalam istana kerajaan sendiri, kekacauan yang terjadi jauh lebih parah daripada yang bisa mereka bayangkan.